Shalom, Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta yang dilayankan di gedung gereja dan juga di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Tema pada ibadah hari ini adalah pemimpin yang humanis, berdasarkan kitab 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman adalah dalam ibadah ini Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Pada kesempatan hari ini, kami sadar dan mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Seringkali kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami, sehingga kami jauh dari kasih dan penyertaan-Mu. Kami memberontak terhadap-Mu. Kami menyakiti hati sesama kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Kami sadar akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat hingga kami jauh dari kehendak-Mu. Kami sadar
betapa beratnya dosa yang kami tanggung. Kami merasa hidup kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan damai sejahtera daripadamu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dan digantikan oleh damai serta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Yesaya 36 ayat 26 yang berkata, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
berkuasa, Tuhanmu berkuasa. Lihatlah tanda akhir zaman ini, berjagalah dan waspadalah, iblis menggodamu. Dan percayalah Tuhan besertamu. Buanglah segala ragumu, datanglah pada Tuhan yang kuasa, yang kuasa. Nama Yesus penuh kuasa, nama Yesus penuh kuasa. Di gunung dan di lembah Tuhanmu berkuasa, Tuhanmu berkuasa. Lihatlah tanda akhir zaman ini. Buanglah segala ragumu, datanglah pada Tuhan yang kuasa, yang kuasa. Nama Yesus penuh kuasa, nama Yesus penuh kuasa. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu atas berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami meyakini kami ada dalam keadaan apapun juga. Kami percaya Allah kami Allah yang hidup, Allah yang memberkati dan memberikan kami pengertian dan roh hikmat. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, kuasailah akal budi pikiran kami sehingga firman ini menjadi kekuatan sekaligus pengharapan kami dalam kami mengarungi kehidupan sebagai anak Tuhan.
Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulai, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Sukacita di hari Minggu menjadi bagian kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini tanggal 22 kita masuk menjadi berkat Tuhan dengan ada pada ibadah hari Minggu. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang terkoneksi ibadah GPIB Cahaya Nugrah melalui online daring. Jumpa kembali bersama kami sebagai pelayan untuk Bapak Ibu yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Cahaya Nugrah yang ada di beberapa tempat yang terkoneksi siaran online ini, selamat hari Minggu, sehat semua. Kita tetap semangat dalam masa pandemi ini, tetap yakin dengan iman yang kuat, maka imun kita juga dapat mengatasi virus yang mematikan ini. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ada ungkapan teori tok, tapi prakteknya nggak ada. Bapak Ibu yang kekasih, ada begitu banyak orang yang cakap berbicara, tapi ketika masuk pada satu tindakan,
dia mungkin bisa angkat tangan atau berkata, ya saya kan hanya menyampaikan, ya silakan saja gitu. Sehingga bisa dikatakan tong kosong, nyaring bunyinya. Kalau tong itu digebuk atau dilempar batu dalam posisi tidak ada isi, maka dia akan nyaring. Coba kalau tong yang diisi air, kalau kita lempar batu kecil, suaranya enggak sekeras ketika tong itu kosong. Berbicara begitu banyak teorinya, tapi prakteknya tidak ada. Perikop ini mau menjelaskan tentang posisi Paulus yang berbicara, karena kekuatan roh itulah yang membuat mereka tetap ada pada tanggung jawab kerasulannya di tengah situasi yang menekan perjalanan hidup mereka. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada ayat yang ke-6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak dari terdiri hukum yang tertulis, tapi karena ada kekuatan roh yang hidup itu yang membuat tidak hanya pintar bicara, tapi juga bisa melakoni gitu. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kalau hari gini kita tidak mampu melakoni hidup, bapak ibu banyak orang yang berpikirnya pendek. Gimana ya pendek ya? Dia tidak lagi punya pengharapan untuk melanjutkan hidup, dan tingkat yang namanya putus asa menjadi bagian orang yang ketika dia berpikir tidak ada masa depan, tidak ada peluang. Memang dalam masa pandemi ini peluang-peluang itu juga memang tidak terlalu banyak. Tetapi sebagai anak Tuhan, percayalah, firman Tuhan ini bukan hanya tok kata-kata gitu ya, tetapi merupakan roh yang hidup bagi mereka yang mengaminkan firman Tuhan ini hidup dalam perjalanannya. Ibu bapak kekasih, perhatikan pada ayat yang kedua. Kisaran tahun 70-an yang namanya surat menyurat itu ada dalam bahasa sahabat pena, Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu punya teman, kalau usia saya mungkin masih ada yang punya teman yang SMP masih hidup, teman SD pun masih ada juga yang teman kuliah. Tapi baiklah Bapak Ibu, berbicara tentang kabar berita dalam perjalanan kehidupan yang namanya surat menyurat pada tahun 70-an. Halo yang masih hidup ketika ada di 2020, pada tahun 70-an, surat menyurat ini sangat menarik untuk kita. Bapak Ibu kekasih, satu kisah, ia menemukan satu surat yang dikirim oleh temannya waktu SMP, sekolah menengah pertama di daerah. Dia tinggal di perkotaan saat itu. Dia terkejut melihat bahwa kertas surat tersebut masih dalam kondisi baik, dan tulisannya juga tidak kabur warnanya, atau dalam bahasa tidak luntur gitu, karena dimakan waktu, tidak luntur. Lalu kisah itu menenggelamkan sang yang membaca tentang kenangannya di masa lalu, ketika ia menempuh pendidikan SMP-nya di daerahnya. Dan ia flashback ke belakang, sesuatu yang begitu menyenangkan, yang membuat dia pun mengangankan dan berpikir bahwa kalau itu terjadi pada zaman yang lampau, maka detik ini juga pasti terjadi. Dan Tuhan memakai perjalanan kehidupan dirinya. Bapak Ibu kekasih, kalau mengamati kondisi surat tersebut, saya jadi teringat dengan pernyataan Paulus mengenai kehidupan umat Tuhan yang disamakan dengan sebuah surat. Perhatikan pada ayat yang kedua. Kamulah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami,
yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Berarti ini surat terbuka, Bapak Ibu. Surat terbuka. Paulus mau menceritakan kehidupan umat Tuhan yang disamakan dengan sebuah surat. Bagi Paulus, umat Tuhan yang sangat dikasihinya ibarat surat pujian yang tertulis dalam hati, dikenal dan dibaca oleh semua orang. Tentu Paulus tidak berharap jemaat Korintus yang ia tulis surat ini menampilkan isi surat yang negatif sehingga memperburuk pandangan orang lain tentang Kristus. Melalui apa? Sikap, perkataan maupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menghendaki agar kehidupan umat Tuhan menampilkan isi surat yang dapat menjadi berkat, mendapat pujian yang positif, supaya orang lain tertarik mengenal pribadi Kristus. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang apa sih arti sebuah nama? Dulu nama seperti saya selalu dikenakan kepada orang Kristen. Sekarang enggak, semua bisa. Semua bisa memakai nama ini. Jadi apa sih arti sebuah nama? Tapi dari perjalanan kehidupan kita, tidak artinya nama kalau perbuatannya nol. Nama itu jangan terlalu indah. Karena apa? Kalau tidak indah perbuatannya, jadi apa? Jadi tidak berguna. Manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belangnya. Kita mau belajar peribahasa itu mau menegaskan bahwa ketika kita bagian dari surat yang terbuka yang disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus itu mau menegaskan kehidupan orang percaya di segala tempat, abad dan zaman dia adalah surat terbuka. Semua orang bisa memperhatikannya. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk menjalani secara konsisten menjadi berkat dan kesaksian untuk sekeliling kita. Itu sebabnya Paulus mengajak, dan Bapak Ibu saya sudah ajak tadi Bapak Ibu pada ayat yang ke-6. Kalau bukan kekuatan Roh Kudus Tuhan, Roh kehidupan, Roh yang menghidupkan itu, tidak ada satu orang Kristen pun yang mampu untuk menjalani kehidupan dengan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidupnya. Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak orang mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan. Tetapi ketika mengerjakan sesuatu yang real, ternyata banyak motivasinya yang tidak benar. Bapak Ibu, kalau roh kehidupan, Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita, maka kebaikan Tuhan yang kita terima itu yang membuat kita sanggup menjalankan hidup dengan kebaikan kepada orang lain. Itu kalau roh yang hidup, Roh Kudus Tuhan itu berkarya dalam kehidupan orang percaya. Paulus dan rekan-rekannya dikatakan pada ayat yang ketiga, tintanya tidak akan luntur. Karena apa? Roh Kudus pada hati setiap orang percaya. Itulah sebabnya Paulus merasa tidak layak dan tidak berhak memperhitungkan buah Injil sebagai upaya dirinya sendiri, karena ia sadar pelayan-pelayan perjanjian baru, kalau bukan Roh Kudus Tuhan yang memberikan kesanggupan, tidak akan mampu. Begitu banyak badai, begitu banyak olakan, begitu banyak cecaan terhadap Paulus. Bapak Ibu yang kekasih, pasal 3 2 Korintus berbicara tentang pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan tema terang kita diberikan judul pemimpin yang humanis. Kalau kita bukan memimpin satu perusahaan, baiklah kita memimpin diri kita yang bertanggung jawab
yang bertelinga mendengarkan suara Tuhan dan menjalankan hidup dengan kerendahan hati. Itulah humanis. Mampu menjalankan dengan penuh tanggung jawab, dan dia sadar dirinya dipakai Allah, dirinya diperlengkapi Allah dalam kehidupan sebagai orang percaya. Jadi Paulus dan para pelayan lainnya hanyalah alat di tangan Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Paulus, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan pelayanan itu, keberhasilannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak boleh mencari keuntungan karena Injil dan puji-pujian yang sia-sia. Pada hari Minggu yang penuh dengan syukur ini, Bapak Ibu yang kekasih, tanggal 29 Bapak Ibu akan masuk pada Minggu Advent. Masa-masa penantian Bapak Ibu menyiapkan diri sebagai anak Tuhan, sebagai keluarga, sebagai gereja. Menyiapkan diri untuk menerima masa raya Advent, memasukinya, dan kita masuk pada Natal Kristus. Sebagai surat yang terbuka, kita tahu tidak nyaman dan tidak gampang. Orang biasanya menutup hidupnya kalau ada sesuatu yang salah. Tapi bagi Tuhan, pengampunan itu sangat diperlukan. Sehingga surat terbuka ini tetap dia berjalan sesuai dengan tanggung jawab imannya sebagai anak-anak Tuhan. Menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, belajar bahwa kita adalah ikan di satu akuarium, surat yang terbuka yang bisa saja orang menilai. Sudah sedikitnya orang Kristen tapi perilaku hidup tidak baik, berarti merubah hidup menjadi berkat. Maka sebutan engkau adalah terang. Dimanapun diletakkan, di bawah gantang sekalipun pasti bersinar. Selamat hari Minggu. Bagi yang berulang tahun, Bapak Ibu menyambut sukacita kelahiran maupun perkawinan. Bagi yang lagi sakit, lagi pergumulan kehidupan, tetap yakin saudara adalah surat terbuka yang Tuhan nyatakan dimanapun saudara berada. Tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap menjalani hidup sebagai pribadi yang humanis. Yesus memberkati. Amin. Berdiri, kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk pada syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberkati hidup beriman kami. Karena itu kami datang melipat tangan memohon berkat-Mu atas bangsa negara kami yang kami cintai ini. Kami topang dalam doa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan Kiai Makhluk Amin. Demikian juga yang menopang membantu proses pemerintahan di pusat. Kami yang ada di Jawa Timur, Ibu Gubernur kami dan wakil kami ada di Surabaya sekitarnya dan wilayah Gresik. Tuhan, kami akan masuk pada pilkada bulan Desember. Kami mohon Tuhan buka tuntunan, memberkati mereka, dan kami adalah bagian yang akan memilih. Tuhan memberikan hikmat tuntunan. Siapapun yang terpilih kami imani, itulah suara Tuhan yang bekerja. Bersama dengan KPU tingkat pusat dan daerah, dan bersama dengan pemilih. Terima kasih banyak Tuhan, diberkati gereja-Mu, Jemaat Cahanugrah. Kami tetap memohon GPIB secara sinodal, majelis sinodal, Tuhan berkati semua. Kami datang untuk jemaat Tuhan yang menggumuli dalam pekerjaan usaha. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan kami. Kami juga datang jemaat Tuhan yang berulang tahun. Di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, Tuhan berkati sukacita kelahiran maupun perkawinan mereka. Bapa, jemaat Tuhan yang menggumuli sakit, atau kami yang mendengarkan dan kami yang melipat tangan di minggu hari ini. Kami punya pergumulan yang luar biasa. Kami punya hati, kami punya pikiran yang mengembara. Hari ini kami angkat hati, semua orang melipat tangan mendoakan. Bukalah jalan, buka tingkap-tingkap, dan berkatilah usaha-usaha untuk memulihkan hidup kami ini. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi kami yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bagi kami yang menggumuli anak-anak, pekerjaan dan studi, Tuhan tetap memberikan akan roh hikmat dan pengertian. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami yang datang dan bersyukur dalam berkat-Mu, menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah percobaan, tapi lepas kepada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun, itu berarti menempatkan setiap harapan dalam kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita berdoa secara berbalasan untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, ibadah minggu ke-25 sesudah Pentakosta tanggal 22 November 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan tetap melanjutkannya dalam hidup, renungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengingatkan bahwa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan baik di dalam gereja maupun di mana ibadah selama hari Minggu Tuhan